Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada satu yang tidak boleh kita lupakan dalam perjalanan hidup kita, yaitu kalau jalan kita menurun, kita mulai menghadapi batu sandungan, tolong ingat ayat firman Tuhan ini. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Engkau mengasihi kami. Engkau menyampaikan firman Tuhan ini supaya kami menjaga diri bila kami menghadapi jalan menurun. Kalau kami berjalan di lembah, kami diangkat oleh Tuhan untuk memandang ke atas, bahwa Tuhan sebentar lagi akan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru, Injil Matius pasal 11 ayat 6. Matius pasal 11 ayat 6, demikian bunyi firman Tuhan. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Akunya itu Yesus. Saudara pemirsa, kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis yang sama yang mengatakan dulu, ya, waktu dia masih bebas, dia mengatakan apa? Ia harus semakin besar, aku harus semakin kecil. Menunjukkan kelegowonya itu Yohanes Pembaptis melihat murid-muridnya, dan bahkan dia sendiri menunjuk, lihatlah anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia. Sekarang setelah dia lama dalam penjara, satu yang berbahaya yang dia pikirkan. Apa katanya? Dia berharap benar bahwa Tuhan Yesus kemudian bergerak untuk melepaskan dia. Karena dia merasa dia pendahulu dari kedatangan Tuhan Yesus yang pertama kali. Tetapi hendaklah kita mengerti bahwa Tuhan Yesus selalu melakukan sesuatu seperti yang Ia rencanakan. Ia datang untuk umatnya, Dia datang untuk menyelamatkan orang, menyembuhkan orang, dan Dia tidak pernah lupa kepada Yohanes Pembaptis. Tapi yang dia maksudkan ialah Yohanes Pembaptis punya porsinya sendiri. Ya. Dan mungkin juga Tuhan Yesus berpikir, ya, itu konsekuensi dari kamu sudah berani menegur, itu luar biasa, berani menegur seorang raja. Nah, itu dia dipenjarakan. Hari ini saya mengajak kita semua, bila kita melihat satu orang hamba Tuhan, ini terutama hamba-hamba Tuhan muda, tolong perhatikan ini. Ketika kita melihat seorang hamba Tuhan sukses, berhasil luar biasa, jangan kita resek. Ya, ada hamba Tuhan yang begitu. Oh, dia itu pengikut dari aliran Gospel of Prosperity, Injil Kemakmuran. Karena itu dia begitu, dia mempengaruhi orang. Oh, jangan, saudara sekalian. Saya berbahagia dengan kondisi seperti ini. Ya, sudah berapa lama kami di Batam? Ya, sudah 25 tahun, bulan Juli kemarin. Ya, tapi sampai sekarang pun saya belum berhasil membangun satu gereja pun, masuk gedung gereja. Sampai saya berpikir, aduh, kenapa begini ya? Tetapi sudah lihat apa yang kami layani di 5 pulau, di sebuah kabupaten di sebelah selatan atau lebih tepat mungkin tenggara Batam. Ya, perlu berapa jam ke sana pergi untuk naik speedboat kepada satu suku yang tinggal dalam perahu beratap kajang atau pandan, pergi kemana-mana mencari ikan dengan hidup yang sangat sederhana. Tidak ada anak yang sekolah. Tapi puji Tuhan,
Sekarang kami sudah anak-anak sudah tamat SD, kemudian masuk SMP. Itu sudah sesuatu yang luar biasa. Jadi ingat, kita ini punya porsi masing-masing. Itulah sebabnya Tuhan menegur, Tuhan Yesus menegur itu Yohanes Pembaptis ketika utusan-utusannya datang menanyakan Yesus, apakah engkau Mesias yang akan datang atau harus kami tunggu yang lain? Ayat 4. Ayat 3. Kemudian Yesus jawab, penutupnya dia katakan, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Ya, saya tidak pernah merasa kecewa. Karena rupanya porsi kami di sana. Saya pernah juga melayani saudara sekalian. Bukan pernah, sering. Ketika saya masih kuat dulu, sama dengan ibu, kami keliling-keliling di beberapa negara di tetangga kami, tetangga Batam. Ya puji Tuhan, banyak pelayanan ke negara-negara ini. Luar biasa Tuhan pakai. Tetapi saya harus rendah hati. Rupanya Tuhan mau pakai saya bukan untuk mendirikan mega church yang anggotanya ribuan orang, yang sound systemnya saja itu 1 miliar. Bukan. Kami disuruh Tuhan pergi menolong orang. Ibu sudah menikahkan, memutihkan pernikahan. Saya tidak tahu berapa puluh pasangan di pulau. Saya agak kurang pergi ke sana. Tapi ibu pergi kemana-mana. Karena kami tahu itulah porsi kami dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Itu sebabnya mengapa tolong, terutama para hamba Tuhan, jangan sampai ketika kita terlempar ke lembah, kita kemudian kecewa dan menolak Yesus. Kita mengatakan Yesus keliru. Yesus tidak pernah keliru. Kalau dia menempatkan engkau di sana, membuat engkau seperti seolah-olah tidak berhasil, itu ada tujuannya yang lain. Saudara sekalian, kalau saya mau pindah misalnya ke dulu tahun 1997, kalau saya mau pindah ke Amerika, sudah terbuka pintu. Tetapi saya tidak mau. Ada seorang hamba Tuhan dari Korea juga, hamba Tuhan yang sangat berpengalaman. Dia suruh saya berangkat untuk ambil PhD di Amerika. Saya katakan saya tidak. Karena waktu itu Dasa baru tamat SMP. Bagaimana anak tunggal saya mau ditinggalkan? Jadi ingat lagi bahwa kita punya porsi masing-masing. Jadi karena itu kita bersyukurlah. Seperti apa adanya kita sekarang, kita bersyukur. Untuk seluruh jemaat dan semua pemirsa juga sama. Mari kita bersyukur, dan karena kita sekarang, kita dapat hidup seperti ini karena anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kasih dan anugerah Tuhan kepada kami. Kami percaya bahwa kasih dan anugerah Tuhan menyertai semua pemirsa, seluruh jemaat, terutama hamba-hamba Tuhan, untuk kami bersyukur kepada Tuhan bahwa kami sudah dibawa Tuhan sampai seperti sekarang ini. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah semua pemirsa, seluruh jemaat yang tidak pernah kecewa mengikut Tuhan dan ikut Tuhan sampai ke garis akhir. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.